Oke, hari ini tanggal 14 November 2023. Saya tidak sendiri. Mohon maaf kemarin batal karena yang bersangkutan beralangan hadir. Beralangan hadir. Mana ini Mas Ginyong ini? Kawanku, kawan lama. Dia orang yang diajak ngopi enak, bikin kopi juga enak gitu ya. Biasa apa namanya ngobrol bareng dia waktu ketika di kampus. Dedikasinya ini sekarang ya, sembari mungkin nunggu gelar honoris causa, dia ngepung Kabupaten Wonogiri dari desa ya, dengan apa ya, dengan aktif ngurusin petani di sana, sekaligus bikin kedai. Udah nyambung belum dia? Dari desa ke desa dia. Ayo Mas Ginong bergabung. Mas Ginong ini ngingetin saya juga sama ini ya, Xi Jinping ya, 6 tahun hidup di sebuah komune pertanian. Menumbuhkan kredibilitas yang membuatnya masuk ke jajaran PKT meskipun butuh 10 kali mencoba karena latar belakang keluarga yang mendukung ya novel berlawanan dengan revolusi budaya Mao. Ya, dengan takzim dan hormat dan sukacita, mari kita sambut Mas Ginyo. Mana nih orangnya? Mana Mas? Kok nggak gabung-gabung? Nah, ini dia orangnya. Selamat Halo, malam, Mas. halo Mon. Long time no Sehat, see. Mas ya? Sehat, kamu sehat Mon. Sehat. Lagi di mana sekarang? Di kontrakan Wonogiri Oh, Wonogiri. ada Ini kedai kopi. kawan-kawan yang apa bergabung dilambaikan tangan aja Mas. Kalau mau komentar komentarin aja. Malam ini. Ya kayak format lagi. Teknisnya begitu, santai aja. Hari ini kita bahas ya suatu buku. Buku ini judulnya The Savage Gene. Gitu ya. Aku mau kenalin Mas Ginyong dulu lah sebelumnya kan. Menariknya Mas Ginyong ini pernah bikin kedai di depan kuburan Mojo Mas ya. Bukan kuburan mau ke belakang kampus lah. Oh, ngampus ya gitu. Pernah bikin kopi Ceres Coffee juga di Ngoresan ya. Nah, Masih ada Mas? udah bubar sekarang Udah udah bubar. nggak ada. Yang penting udah mengukir sejarah Mas. Ya, yang Nah, penting pernah. dari beliau cek gitu. Dari beliau ini saya ini apa tahu jargon itu kan. Kayak Schopenhauer itu kan. Rendahlah sampai engkau nggak bisa direndahin orang lain. Dari lu nih Mas. Udah kata Mas ya ini bukunya ya. Pernah baca lah. Kalau ngatamin Baca. berat. Ringan Mas, 400 halaman, terbitan KPG gitu ya. Iya, Saya dulu beri di Gramedia Sameryadi nih, Sameryadi Solo gitu kan. Dan ditulis oleh buku. Richard Dawkins ya, Hmm, kayak gitu. Saya akan ngulasnya bersama Mas Ginyong, Januar Ramadan. Inyong aja. Ya Mas Ginyong ya, oke. Mas Ginyong ini dulu mahasiswa agroteknologi lagi nungguin gelar honoris causa Mas ya. Ah, itu kayaknya nggak usah dibahas gitu. Gak usah Kata dibahas kamu ya. kan tadi, iya kata kamu kan, ya itu sempat jadi sejarah, ya udah itu biarkan jadi sejarah aja. Sama kayak Jadi, cari. jadi kita satu fakultas dulu ya. Ya, kita sempat dulu bikin apa gitu, terus hilang gitu. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga labil anak muda Mas. Iya. Kalau dipikir-pikir Pemikirannya belum. sayang juga sih. Iya, Sayang dulu belum mantep sih, itu aja. dia Kayak masih gitu. banyak keraguan namanya anak muda mah. Namanya anak muda ya gitu. Banyak Iya. pertimbangan, banyak yang dipikirin, belum mikirin gebetan.
Saya sih, kalau Mas Ginyong nggak tahu. Kalau Mas Ginyong kayak mikirin format sih. Format itu forum agroteknologi, Mas ya? Iya, baru mahasiswa agroteknologi. Itu kenapa? Kenapa itu ada logo format terus di belakang ada bendera hitam merah itu ada apa, Mas? Saya tolong jelasin. Maksudnya didorong ke spektrum pemikiran mana itu secara ideologis? Dibahas beneran lagi. Ya itu kan Tolong saya butuh bendera itu. klarifikasi karena masih ada di apa? Masih ada di postingan, Mas. Iya, ya emang nggak dihapus aja gitu. Ngapain dihapus? Ya itu kan Oh, pemikiran anarkis ya, anarkisme gitu. Kekirian gitu. Melambangkan bahwa kita menolak dari sistem yang ada waktu itu gitu. oh. Jadi sistemnya nggak Cuman gitu kompatibel doang. sama mungkin anak-anak model-model anak format waktu itu ya. Kurang lebih ya kayak gitu sih, Mon. Kayak Oke. ya dulu kan banyak Bisa. ditentang kayak ospek, ospek diteriak-teriakin kayak gitu kan apa maksudnya gitu. Itu kan Siap. hal yang faedahnya sebenarnya sama mudaratnya itu kalau ditimbang itu besar mana gitu kan ya Oke. harusnya Gue nggak dulu lah. anak semester berapa tuh udah bisa apa nimbang mudarat, Mas? Ya inilah Mas Ginjong ya. Dengan asik kalau ngobrol sama Mas Ginjong tuh kan. Tadi langsung aja Mas, saya udah kenalin Mas Ginjong, terus tolong ini kan judulnya The Selfish Gene ini. Kalau di pengantar sebenarnya maksud tujuan buku ini tuh sebenarnya bukan semata-mata gen egois, tapi tolong ini ya, apa misleadingnya ini dijelasin Mas, kayak mana Mas? Gini, kalau ya sebenarnya dari bahasa aja itu udah rancu ya, selfish sama gen gitu. Gen Selfish egois. itu bentuk kesadaran, gen itu nggak punya kesadaran gitu. Gitu agak-agak iya dong. Yang punya kesadaran kan individu. Ya. Ya, yang punya kesadaran Lalu, kan individu, sedangkan gen kan nggak punya gitu. Jadi banyak yang mikir bahwa ini tuh tentang individu gitu. Padahal yang perlakuan-perlakuan kita, apa yang kita lakukan itu kebanyakan kan dari gen, dari spesies-spesies yang melakukan sesuatu itu kan atas dasarnya gen tadi kayak gitu. Jadi service gen adalah gen-gen yang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara egois. Nah, gampangnya kayak gitu. oke. Kalau aku mungkin sepakat ya, memang kayak gitu sih. Jadi buku ini bukan soal sekedar satu jenis gen yang memiliki sifat egois itu, tetapi ini adalah soal hidup ya, setiap makhluk ya termasuk kita itu diperdaya gitu kan sama suatu entitas kecil yang menolak punah ya, yaitu gen. Gitu nggak sih Mas? Ya, gitu. Gitulah Menolak ya. punah dan menolak evolusi nggak sih? Punah Pertanyaan. aja dulu deh, urusan revolusi ya serah, nanti urusan belakangan. Terlalu Oke. berat Kak. Terlalu berat ini, ringan-ringan dulu dong Mas. Baru jam berapa? Jadi seperti kita ketahui bersama sebenarnya gen itu kan sekedar unit pewarisan sifat lah ya bagi setiap makhluk hidup gitu kan. Itu ada di suatu kromosom, kromosom itu ada di setiap sel kita ya. Terus Ya. kromosom tadi ibarat suatu buku ya. Kalau di manusia itu ada 23 di laki-laki, 23 di perempuan gitu ya. Itu sih kayaknya. Terus kromosom bab 1 itu jelasin tentang spesies kita, kromosom bab 2 sejarah runtutan leluhur kita gitu ya. Sampai apa namanya masing-masing tadi masing-masing bab tadi berisi lah ribuan narasi ya. Karena gen itu tadi adalah narasi sebenarnya, cerita sendiri itu. Terus ada paragrafnya berupa ekson dan neutron itu. Paragraf tadi tersusun sama kata ya yang disebut kodon. Terus kata tadi disusun sama huruf ATGC ya, cuma 4 huruf dong sebenarnya kan. Tapi Betul. variannya Empat huruf. banyak gitu ya. Dan Betul. itu adalah bahasa protein ya. Dan bahasa protein kita sama kopi, sama tikus, sama loba, sama lompong, sama sayur bayam itu sama kan? Sama. Ya, kalau saudara berarti kita ya. Saudara segen bisa dibilang. Ya,
saudara mungkin satu kingdom ya gitu. Gitu. Kalau nggak saudara ya kita mati gitu kan. Karena kita cuma bisa metabolisme yang proteinnya bahasanya sama kayak kita. Gitu Betul. sih Mas. ATGC ya bahasanya itu. Ya, ATGC, Adenin. ATGC atau dibalik-balik lah. Ya, tergantung apa yang mau Ya, diekspresikan gitu. tergantung dia punya sifat apa gitu ya. Nanti diekspresikan. Terus, ya sekedar ini mengekspresikan sifat yang diwariskan ya. Nah, saya mau cerita Ya, nih Mas gitu loh. Ada namanya gen MSTN, myostatin yang bermutasi gitu. Terus ada di suatu sapi. Nama sapinya Belgian Blue. Gen ini mengekspresikan sifat double muscle. Jadi kalau MSTN biasa itu kan cuman pertumbuhan otot biasa, tapi ini double pertumbuhannya, sehingga tampilannya tampak kedot gitu. ya, Nah, sperma Belgian Blue ini uh, memuat gen MSTN tadi dan mulai diinseminasikan ke sapi-sapi yang ada di peternak yang di Indonesia. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau menurut buku ini Mas ya, kita diperdaya sama MSTN berarti Mas ya? betul. Kalau menurut Secara saya tidak langsung. secara langsung malah. Secara langsung malahan. Langsung. Oh, Karena gitu. tadi ketahanan pangan Oh, hubungannya. iya benar. Inseminasi Kalau buatan tadi, straw-nya ya, ini, itu emang untuk ketahanan pangan, meningkatin produksi daging nasional gitu. Sempat sih jadi dilema juga ini karena inseminasi sperma Belgian Blue justru berpotensi juga sama depopulasi induk betina produktif Mas. Karena ada potensi distokia. Distokia itu sulit melahirkan ya. Di populasi terbuka. Kalau di balai mah nggak apa-apa gitu, ada petugas gitu kan. Nah, distokia ini kan sulit lahir, salah satunya karena ukuran pedet yang terlalu besar. Jadi ya, sapi itu disesar. Itu repot lah. Kalau di balai mah nggak apa-apa gitu kan. Tapi sekarang udah ini Mas, di kabupaten saya Lampung Utara sana itu udah tersebar itu pada binta tuh peternak itu kawin suntik Belgian Blue gitu kan, dengan catatan tapi Mas minimal kelahiran ketiga gitu, bukan sapi darah gitu. Terus dilihat juga posturnya babon ini kan, apa kira-kira mampu nggak gitu loh, karena gen ini kan memuat sifat tadi itu besar gitu ya. Nah, gen MST ini sekarang udah beredar gitu, tentu butuh lingkungan yang cocok juga supaya dia bisa mengekspresikan secara optimal kan ya. Ingat rumusnya itu kan P sama dengan performance itu sama dengan genetik plus environment ya, ya gitu kan. Nah, aku punya konsumsi pakan pertanyaan. sapi apa Mas? Aku punya pertanyaan. Apa tuh? Apa yang terjadi kalau gen MSTN tadi kesebar nih tiba-tiba? Itu bakalan ganggu offspringnya sapi-sapi lokal nggak sih? Ganggu peredaran sapi lokal nggak sih yang udah ada? Atau dia Kalau hanya peredarannya hanya dari inseminasi buatan tadi? atau apa? Atau Putus-putus. peredarannya hanya dari inseminasi buatan tadi gitu? Misal Sejauh ada ini yang lahir jadi indukan baru gitu, dia bakal mengganggu gen yang lain nggak sih tadi? Persebaran gen sapi yang lain nggak sih? tentu kalau dibilang mengganggu ya mengganggu itu kan ini ya sifat apa tergantung penilaian ya. Jadi kalau dibilang probabilitasnya mempengaruhi Mas. Tapi kan itu jangkanya panjang ya karena kita pakai evolusi lah ya gitu kan. Nggak cepat gitu kan enggak gitu. Nah, yang secara pasti mempengaruhi itu mempengaruhi ke peternaknya sebenarnya. Karena pakan-pakan sapi Bos Taurus ya. Bagian bulu ini kan Bos Taurus, sementara sapi lokal itu kan Bos Indicus ya gitu kan. Itu ada kecenderungan susah ngaret nanti gitu kan. Karena konsumsi pakannya lebih banyak gitu loh. Kemarin El Nino Oh aja iya, udah pada ngeluh tuh kawan-kawanku yang ngaret-ngaret gitu kan. Walah ngaret 5 kilo nggak itu apa-apa kan gitu kan. Dan betul. efeknya ya, efek secara langsungnya itu harapannya tetap sih kita supaya sapi-sapi betina produktif tadi itu ya tetap sehat lah dan tetap produktif lah. Jangan malah depopulasi itu sih. Karena Tapi balik balik lagi lagi ke lah, kita itu kan yang bisa survive itu adalah yang bukan yang kuat atau yang cerdas, yang besar atau yang kecil, tapi yang paling cocok ya, adaptif sama lingkungan di sini gitu loh. Itu kan ya, dari evolusi sepakat ya. sih. Hmm, Tapi tadi lupa lagi mau nanya. apa tuh? Ya, lanjut. Udahlah, Berarti emang kita next aja. Next aja. Nggak, Kamu tuh tadi nanyanya menarik suka loh. ngeri-ngeri. Menarik loh.
yang omongan-omongan sesuai dengan buku service gen aja lah tadi. Yang kita dimanfaatin, manusia itu dimanfaatin dari gennya myostatin untuk mereplikasi gen myostatin terus tadi. Dari sapi Belgian Blue. Itu bahasa gampangnya gimana deh? Bahasa gampang gimana? Enggak, kan kamu tadi bilang gitu. Kita dimanfaatin sama gen myostatin tadi untuk mereplikasi gen myostatin. Oh iya. Bahasa gampangnya gini, Mas. Jadi gen itu sebenarnya posisinya ada di Eropa sana. Ya. MSTN yang apa prototan ganda ini ada di Eropa sana. Dibawa dalam bentuk apa sperma gitu ya, straw gitu ya. Dibawa ke Indonesia gitu. Nah, kita sebagai apa diperdaya sebenarnya gitu loh untuk supaya gen tadi itu supaya tetap eksis gitu loh di Indonesia atau di apa di dunia ini gitu. Sapinya diperdaya, kita pun diperdaya gitu. Menurut buku Descendant kayak gitu. Berarti kalau dibikin misal kayak padi gitu. Berarti kita diperdaya padi juga dong gitu. Kita diperdaya kopi padi. gimana? Waduh, ya juga hampir sama gitu. Kita diperdaya sama yang gampang lah sama kopi. Buat kita menanam banyak kopi tadi supaya kopi itu survive gitu kan. Jadi jadi bahasa kasarnya bukan kita yang memanfaatin kopi, malah kopi yang manfaatin kita. Dalam konteks mempertahankan hidup tadi ya, mempertahankan gennya tadi. Oke. Aku sepakat itu. Itu yang terjadi juga ketika apa kultur stem cell ya. Oh ya, budidaya tanaman. Itu juga kalau bahasa Indonesia-nya tanam paksa nih. Ya. Ya begitulah ya. Terus juga menurut buku ini kita itu kan juga ini ya berlangsung apa sudah berlangsung sejak zamannya benda mati lah ya. Kita itu berproses panjang itu nyesuaiin diri dengan alam, terus juga berevolusi jadi macam-macam ya spesies gitu kan. Yang mana juga jadi spesies kita gitu. Sejalan dengan buku ini tuh ya kita ini berasal dari sekedar benda mati yang ngelewatin proses biokimia yang teramat panjang ya, gitu kan? Ya. Hidup ini soal entitas yang terus-menerus mereplikasi diri. Tentunya ada kayak proses biogenesis gitu kan ya, kehidupan berasal dari unsur karbon yang berhasil mereplikasi dirinya, berkembang kemudian menyesuaikan diri dengan alam gitu. Agak sulit sih sebenarnya ketimbang mungkin ini ya apa hidup ini berasal dari lelembut mana gitu ya atau apa ilmu klene gitu ya. Hidup ini dari satu entitas yang menciptakan sesuatu gitu ya, yang tiba-tiba ada maka ada gitu. Agak susah gitu dijelasin. Agak susah. Lebih susah emang kalau bahas hipotesis kayak supurba, atmosfer bumi purba gitu ya. Molekul-molekul itu kan terkonsentrasi di satu tempat di permukaan bumi, dia terus berproses gitu kan. Itu lebih susah daripada kamu dari tokoh siapa, atau dari lembut mana gitu kan. Sesuai kearifan lokal gitu ya. Iya. Sepakat ya? Ya tapi ini kan gampang. Kan lebih gampang mensimplifikasi sesuatu ketimbang menjelaskan sesuatu. Ya. Sifat dasarnya tapi, orang ini sepakat lah ya. Ini di buku ini rumit tuh. Soal biologi itu rumit. Karena teori ini teori yang berusaha untuk rasional gitu kan, bukan perkara suka nggak suka tapi ya gitu. Dan Doskin juga jelasin di buku ini bagaimana kita itu sekedar benda mati yang terus jadi benda hidup gitu kan. Dan kita menurut teori evolusi ini manusia ini melewati proses evolusi yang amat panjang. Itu kayaknya Mas, kalau dari asal mula kehidupan juga dicari tahu di buku ini. Sekedar hipotesis sih, namanya juga hipotesis. Ya kan? Tapi kan dengan proses pembuktian yang panjang juga hipotesis tersebut. Ya, teori terus dibangun gitu. Gitu. Bukan sekedar yang ya kepercayaan lokal tadi yang ketika dipertanyakan malah kita yang kena marah. Ya. Pokoknya serba bener lah gitu. Apa kayak tetua adat itu kan dulu orang pasti ada jawaban gitu sama dia. Dia nggak bisa jawab, nggak tahu juga nggak bisa itu. Nggak bisa, harus ada jawabannya. Harus ada jawabannya ya. Tuh. Lanjut Mas, kita ke ini soal seleksi alam ya. Ya. Kita kan membangun dunia ini ya gitu, berikhtiar gitu kan. Melakukan seleksi untuk
mendapatkan keturunan mendapatkan tanaman pangan, terus hewan ternak itu berdasarkan sifat-sifat unggul ya. Lewat proses Ya. seleksi, ilmunya itu ilmu mungkin aja kan ya. Probabilitas ya. Iya, probabilitas gitu. Ilmu mungkin ya. Di kopi juga gitu ya. Disilang-silangin, mungkin ini nanti dapat sifat unggul ini. Itu nggak sih? Enggak ya? Kemungkinan yang diarahkan kalau itu namanya seleksi buatan sih. Misal kalau yang gampang tadi tanaman kopi, misal kopi ini tahan terhadap penyakit, disilangkan dengan kopi yang dengan buah enak. Jadi ketika disilangkan, hasil yang kemungkinan diharapkan adalah kopi yang tahan penyakit dan enak. Gitu. Seleksi buatan. Kalau seleksi alam ya kita nggak bisa. Ya balik lagi tadi, bukan yang terkuat, bukan yang terpinter, bukan yang paling-paling, tetapi yang cocok di lingkungannya itu. Yoi. Nah, Seleksi. balik lagi, sementara gen sendiri kan sekedar mengekspresikan sifat ya gitu kan, sehingga muncullah gen-gen yang secara acak sih sebenarnya, ya kan? Kita cuman berikhtiar gitu kan, tetap dia muncul secara acak, ya kan? Ada kolam gen itu hanya beberapa yang muncul gitu kan, dan kenapa begitu balik lagi ya kebetulan gitu kan, nasib aja itu. Aku juga mau ini share pengalaman nonton film Persi. Udah pernah nonton belum? Baru itu sebenarnya filmnya 2 tahun lalu. Itu ada film Persi, itu kisah nyata petani canola, dia ngelawan perusahaan besar Monsanto ya, agribisnis kan, GMO ya, produksi bibit salah satunya dijual ke petani, dan Monsanto tuh ngeklaim gitu ada kandungan genetik mereka pada hasil panen Pak Persi yang sudah dipatenkan sama Monsanto. Dituntutlah bapak-bapak ini yang memiliki punya udah budidaya lama lah, dan dia memuliakan benih juga, pemuliaan benih juga secara sendiri, itu dituntut atas nama klaim Monsanto gitu. Terus kasusnya ini nyampe Mahkamah Agung ternyata di Kanada, dan membuka mata petani dunia tahun 1998 itu. Dia ngeraih dukungan banyak pihak. Karena ini bukan soal Persi aja gitu, tapi Persi yang menang ini bisa nggak ada petani yang dituntut karena nyimpan benih kayak gitu. Ya, berarti banyak peraturan Indonesia juga kalau nggak salah ada ya yang kalau petani itu menciptakan bibit sendiri gitu, kayak kasus nanti ada itu. Tapi pembelaan pengacaranya begini. Mungkin memang Persi itu memiliki buah yang terkandung dalam gen yang sudah dipatenkan sama Monsanto. Benih itu jadi milik Persi, tapi tidak melalui proses yang dipatenkan. Tapi dia itu lewat proses budidaya yang dilakukan secara alami selama ribuan tahun melalui pembiakan alami gitu loh. Hak paten Monsanto itu seharusnya nggak mencakup benih tanaman yang dihasilkan Persi, karena melewati budidaya tanaman yang komposit. Komposit itu ini kan bisa bereproduksi terus ya. Iya betul. Tapi ya kan? Pertanyaannya tadi mematenkan benih gitu, mematenkan gen gitu. Itu kan nggak ada dalam pikiran orang biasa gitu, maksudnya awam gitu. Aku juga awam gitu mematenkan benih gitu. Pertanyaan. Aku sih gimana cara? Aku sih kan untuk pertumbuhan ekonomi gitu kita butuh industri, ada komodifikasi, salah satunya mengkomodifikasi gen unggul, ya kan? Dan itu yang dilakukan Monsanto, lalu dia bikin ada kemampuan bikin hak paten ya. Tapi ujung-ujungnya ini kok menurut putusan MA ini ya, Persi itu nggak perlu mengalami kerugian dan pidana, tapi dia perlu namun dikasih pelarangan, dia nggak boleh nanam gen yang dipatenkan Monsanto tadi gitu. Dan benih-benihnya tadi harus diserahkan ke Monsanto. Tapi kalau dipikir-pikir tetap aja bakalan ada ya kan gennya Persi yang bagus-bagus, karena dia kan nyeleksi sendiri bibit canola loh. Dan tadi yang sebelumnya omongan kita, gen itu kan muncul secara acak gitu loh. Masa ya paten sesuatu yang acak gitu loh. Kalau itu yang dipatenkan jadi apa tadi, gennya apa prosedur memunculkan gen tersebut gitu. Ya. Kalau prosedurnya modifikasi ya harusnya itu dong. Balik lagi. Jadi pertanyaan. Iya sih. Jadi suatu yang bias sih menurutku kalau soal
patenin ini juga ya, matenin gen itu ya. Heeh. Terus tiba-tiba ya, misal ada orang random nanam terus tiba karena kejadian acak di gennya ada apa dia fenotipenya gen itu gitu. Tahu-tahu dituntut sama perusahaan yang saya punya patennya tanaman itu ngeluarin gen ini soalnya kan berbahaya banget itu buat kehidupan masyarakat di negara tersebut. Ya, di Kanada kebetulan. Dan tiap versi itu sebagai pemulia benih ya, uniknya itu berefek secara tidak langsung, Mas. Gagalin masuknya gandum GMO dari Eropa ke Kanada. Karena seluruh petani Kanada nolak gandum transgenik, kayak gitu. Dari situ muncul kesadaran tuh, kayak gitu. Menariknya begitu sih. Kalau di Indonesia masih ada loh, Mas. Tokoh namanya Pak Surono Danu. Itu di Lampung. Aku belum pernah ketemu juga. Tapi kalau ditonton di Bukatalk ya, Bukatalk dia pernah ngobrol maparin perjuangan dan pemikiran dia, basisnya PDI Perjuangan ya. Dia partai yang ini ya, sekarang gagas kedaulatan pangan di Rakernas keempat sih gitu. Beli nggak usah ketawanya santai aja Mas. Saya baju saya merah kok. Izin ini. Oh, udah Iya, merah baju saya. ya. Oke, Iya. merdeka. Balik lagi, beliau ini berikhtiar gitu memuliakan benih padi lokal dari seratusan benih dari varietas ya, seratusan varietas benih lokal itu dipilih betina, varietas rendah sekam kuning yang putih, pejantannya ada yang rindu ya. Terus hasilnya satu malai ternyata bulirnya bisa di atas rata-rata dan komposit gitu kan. Harapannya ini ningkatin nilai tambah dan daya tahan sang petani lah karena nggak beli bibit hibrid. Terus produk pertanian juga bisa jadi lebih sehat ya kan? Kalau yang hybrid apa GMO sama yang komposit itu ada beda nggak sih Mas kalau teori di agrotech tuh? Sebenarnya kalau secara general sih GMO walaupun GMO maupun komposit ya sama aja gitu. Yang penting nggak ada ekspresi gen yang membahayakan si yang makan gitu. Misal dia ada salah satu tanaman yang punya yang dimodified dia itu anti hama, anti wereng lah misal padi. Jadi kalau wereng makan itu werengnya mati. Nah itu kan nanti jadi pertanyaan, gen yang mematikan wereng nanti itu beredar juga nggak sih di manusia? Nah tuh Tapi ada kalau gen anti wereng Mas. ada Ada ya? ada beberapa. Tapi nanti jadi bahasan kayak gitu. Jadi bahasan gen itu nanti yang udah dirubah bakal merubah gen si pemakan juga apa enggak kayak gitu. Maksudnya ke etis tadi sih. Yang jelas GMO itu berbahaya karena dia bisa tersebar mengalahkan gen-gen lokal yang lain gitu. Jadi nanti gen-gen lokal itu lama-lama punah kegerus sama GMO ini gitu. Karena biasanya GMO itu pasti unggul gitu. Ya, dia Yang ini ya, jelas gitu. apa dominan ya sifatnya ya. Bukan resesif ya. Iya, pasti gitu. Nah, itu yang jadi polemik lah sebenarnya gitu. Tapi kalau tujuannya untuk kesejahteraan pangan, ya mau nggak mau kita setuju GMO aja gitu. Semuanya di GMO Ya. kita makan gitu aja. Target pertumbuhan ekonomi jangka pendek 5 tahunan GMO aja ya. Iya, gitu. Tapi kalau targetnya buat keseimbangan alam, keselarasan dan lain-lain, ya bukan dilarang tapi dibatasi lah tadi kayak perlu di balai atau di mana kayak gitu. Tapi ya tadi sih aku ngeliat kalau kayak Pak Surono Danu itu dia ini sih apa coba untuk apa ya ngurangin trade off-nya gitu antara ekonomi sama antara lingkungan itu kan perlu dikurangi trade off-nya gitu istilahnya kan. Karena dia juga apa namanya jumlah bulirnya banyak gitu kan artinya produksi bisa juga nyaingin yang GMO gitu yang hibrida gitu. Sementara secara alam masih aman gitu kan. Dan wacananya itu dibutuhkan memang pemurnian ulang genetik lah. Tentunya dengan seleksi itu bagaimana bisa disebar-sebar petani juga gitu. Dan ini kan sembari ikhtiar juga nyicil swasembada pangan ya lewat melepaskan ketergantungan lewat hibrida. Boleh nggak kayak gitu Mas? Iya. Secara ideologis boleh dong. Boleh, menurutku juga boleh karena targetnya tadi ketahanan pangan gitu. Targetnya adalah manusianya yang penting
pangan kita tahan atau bahkan bisa swasembada gitu, bisa targetnya ekspor lah, memajukan ekonomi dan lain-lain gitu. Kalau targetnya itu saja gitu. Tapi balik lagi seberapa lama? Oke. Terus Semisal juga ada Mas. yang hibrida. Oh iya gimana? Gimana? Ya nggak gini. Kalau ngomongin tanaman hibrida itu, kalau semisal yang hibrida itu terdapat penyakit baru dan gen-gen lama yang itu udah punah, Nggak punya jadinya daya ya tahan. kita balik lagi. Apa? Nggak Nah punya daya iya, tahan. sama aja kita balik lagi ke nol gitu. Ya memang perlu wacana pemurnian ya kayaknya. Tapi ya orang-orang yang bener-bener kayak malaikat kayaknya mah. Ya. Ada Bisa. almarhum Mbak Gatot gitu pernah nonton di apa ya Froyoin kayaknya ya. Tuh, dia belajar ansos ya, analisis sosial di Peking University itu yang ngajar Mao Zedong juga. Terus beliau terpaksa kan setelah 65 pecah dia terpaksa pulang. Nggak bisa jadi PNS lah ya karena tapol. Semua Itu sejarah yang perlu di ini loh Mas, sejarah perlu diutarakan loh kayak gitu-gitu tuh. Ya, kan? Harus gentle gitu. Ya. Dan mengakui lah bahwa di tahun itu ada kejadian yang ya emang buruk gitu. Ya. Yang membuat sebenarnya banyak yang dirugikan gitu. Seorang ini loh, S3 yang ngambil ansos ya, gurunya Mao Zedong gitu kan. Ya terpaksa jadi petani pemulia benih ya. Terus dia juga pernah usaha nyabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 gitu beliau ini kan dengan undang-undang yang tentang soal sistem budidaya tanaman ya yang sudah tercabut terus diganti sama undang-undang sekarang ini 22 tahun 2019 itu tentang sistem budidaya tanaman berkelanjutan. Terus efeknya petani bisa jual gabah tanpa label untuk pembibitan. Sebelumnya emang nggak boleh Mas jual bibit tuh petani. Sebelumnya nggak boleh. Masa iya Mas? Iya. Ya balik lagi tadi sama kayak kasusnya Masintos Mosanto tadi. Hampir mirip kayak gitu. Dan menurut Mbak Gatot ini kita tuh punya padi-padi lokal yang rasanya enak gitu kan, asli satu daerah, gitu kan. Kayak Mas Ginyong sekarang ngurusin kopi Wonogiri ya, padi-padi lokal ini. Emang apa Mas bedanya padi-padi kopi Wonogiri sama kopi-kopi lainnya itu apa? Robusta apa Arabica ini? Tolong dijelasin. Kenapa jadi ke kopi? Ya tadi. Ya. Ya kalau di Wonogiri yang relevan aja lah. Jangan kamu bahas orang lain, bahas diri kamu sendiri aja. Iya betul sepakat. Ya sama aja sebenarnya kopinya masih ada yang ya masih Robusta, Arabica sama Liberica gitu. Tapi belum banyak ya. Kalau Arabicanya masih sedikit, yang banyak Robustanya lah gitu. Kebetulan tahun kemarin dapat FPIG, potensi indeks geografis, jadi kopi Wonogiri nggak bisa dilabelin jadi kopi lain, alhamdulillahnya. Keren. Kalau ditanya bedanya apa, ya sama aja kopi. Karena prosesnya panjang, perlu tes rasa dan lain-lain untuk membedakan itu. Kalau dibilang enak apa enggak, menurut saya belum enak. Dibanding kopi-kopi lain yang udah terkenal gitu kayak mungkin lu kalau ngopi ya paling kenalnya Gayo apa Temanggung gitu ya, yang udah terkenal gitu. Kalau menurut saya Wonogiri belum seenak itu gitu. Tapi kalau dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun itu, kalau lihat dari pertama proses kayak gimana, itu sudah mulai membaik. Enggak, posisi Mas Ginyong tuh ngapain di sana gitu loh. Aku tuh lihat story-nya tuh udah kayak ini loh, udah kayak story-storynya Xi Jinping gitu kan, story Xi Jinping lagi. Kayak di komune pertanian gitu, terus ada nenek-nenek gitu kan, sampai duduk. Ini maksudnya kampanye bagaimana gini? Maksudnya nyicil kampanye gimana? Enggak, itu gimmick doang, Mon, gitu. Iya, dia kita di depan kamera ya kita pose bagus lah kalau kita lagi berinteraksi dengan si nenek itu. Enggak jauh lah, cuman sharing-sharing. Ya sharing aja. Ya, sharing dikit-dikit. Kebetulan ya karena pernah kuliah di pertanian, ada ilmu yang nyangkut sedikit, ketika ditanya ada nyambung, ini gimana ngelolanya. Dan juga sebenarnya malah kalau ke petani kopi ya khususnya ya, karena aku banyak ya di
petani kopi, aku malah banyak belajar gitu di teman-teman petani itu gitu. Oh, ternyata nggak salah budidaya tuh yang dilakuin petani gitu. Walaupun secara teoritis banyak banyak keliru lah, bukan keliru lah, belum tepat kalau di kota. Tapi ya melihat kesesuaiannya di sana, lahannya gimana, miringnya gimana, dan lain-lain. Oh, itu deh yang optimal kok kalau kita ini. Kadang kita kan Jadi sebagai orang yang apa ya? Ya mohon maaf nih kalau aku ngece mahasiswa, kadang mahasiswa kan, oh kita tahu ilmunya, kita idealis. lihat, oh itu harusnya nggak gitu ya. Ya sekarang lerengnya miringnya 45 derajat, manen aja udah susah gitu. Mau merawat gimana gimana udah susah gitu. Kan kita cari cari optimalnya gimana aja gitu. Biar orangnya juga nggak terlalu over dan hasilnya juga udah bisa maksimal dari apa ya? Takaran segitu dan bisa dikatakan cukup. Jadi ke Itu sih petani terus juga terus juga buka kedai ya. nggak buka kedai sih, di kedainya orang. Aku kerja kok. Terus ngerosting sendiri. Ya, aku kerja sebagai ngerosting kopi lah itu. Ngegoreng kopi bahasa gampangnya mah. Kemarin diajakin dari hari Senin, apa? Hari Jumat nggak bisa katanya, masih sertifikasi. Senin juga nggak bisa, masih sertifikasi. Emang apa sih sertifikasi ini? Apa gitu? Kalau guru Ya. sertifikasi itu dapat duit, dapat insentif dari negara. Kalau guru, kalau 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 ini sertifikasi apa? orang-orang itu bayar malah ya. Bukan kasih duit ke negara. Ya itu ya biar diakuin sama negara lah kalau pekerja. Saya bekerja itu. Seenggaknya walaupun nggak diakuin orang-orang, diakuin negara dulu nggak apa-apa deh. Yoi. Enggak kalau Jadi di KTP udah bisa ya? Apa tuh di KTP? Pekerjaan apa tuh berarti? Roster atau apa tuh? bisa kayak gitu, udah bisa. Karena ada sertifikatnya. Oke, Kemarin roster sama pelatihan tersertifikasi. juga. Kemarin kan sama pelatihan juga, jadi ya nambah-nambah ilmu lagi lah. Karena kan rasanya masih kurang banget tuh buat ngasilin kopi enak. Kebetulan kan Indonesia juga di roasting itu tahun kemarin aja juara 3 tingkat dunia gitu. Orang Solomon yang menang. Kenalan kita bukan? Aku kenal Bukan. nggak? Bukan. Ya orang tua lah gitu. Mas Wisnu Aji namanya. Nah itu yang bikin, kan sebelumnya mungkin roaster itu apa yang goreng kopi itu kan pekerjaan yang nggak kedengeran lah, masa ada orang kerja goreng kopi gitu. Nah dia juara 3 itu mulai bermunculan lah gitu. Oh kalau roaster itu pekerjaan yang emang bisa sampai di level dunia gitu. Betul. Cuman itu. Ya. Jadi Mas Ginyong kalau bawa nanti Januar Ramadan bawahnya roster ya, bisa gitu. Nggak lah, nggak usah pakai embel-embel gitu lah. Masih Saya kecil itu. kita. Kalau bawahnya wali kota gitu baru harus. Kamu masih terlalu muda, Mas. Kita lanjut, Mas, ke ini ya. Di dalam buku ini tuh ada pembahasan soal gen egois sama gen altruis gitu. Nah, kalau gen egois sama gen altruis itu gimana sih, Mas? Itu terus kira-kira kalau altruis itu kan kurang lazim juga di kita ya, di orang Indonesia itu kayaknya kurang lazim juga. Tolong Mas Ginyong mungkin bisa sharing, Mas. Gimana sih? Sepenangkapan Mas Ginyong di buku Tentang ini. buku itu Gen aja ya. egois itu kayak mana? Aku malah ya pengen bahas yang gen altruis tadi sih. Oh, kalau gitu aku bahas gen egois ya, biar nanti Iya. Mas Ginyong yang altruis. Oke. Iya gitu. Oke, aku bahas yang altruis deh. Yang egois. Jadi gen ini bisa memerintah suatu individu, Mas. Menurut buku ini ya. Dia bisa memerintah suatu individu untuk berlaku egois itu. Egois ini artinya perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Nah, gen kita begitu, dia menghendaki kita berlaku egois. Nah, Dawkins juga apa ya? Nganjurin lah nggak nganjurin moralitas itu berdasarkan teori dalam biologi karena tadi gitu. Dan dia berharap orang banyak itu ngajarin kemurahan hati dan altruis karena kita diajarkan egois gitu. Tapi mari kita sama-sama memahami juga apa yang dikehendaki oleh gen-gen kita sendiri. Terus apa emang, Mas? Emangnya yang altruis itu kayak mana? Aduh, muser-muser lagi punya Mas Ginyong, habis kota ya. Halo, Mas. Halo, putus, sorry.
Tapi kota aman ya, kota internet aman ya. Aman. Nggak tahu wifi-nya Nah, kenapa. yang Balik. altruis tuh gimana? Aku udah jelasin tuh yang egois. Oke, kalau tadi gen egois itu gen yang mengekspresikan bahwa individu itu harus berlaku egois untuk menyelamatkan offspringnya, kalau altruis kebalikannya. Jadi kayak ekspresi gen altruis itu yang menyebabkan individu dari kelompok tersebut mengorbankan dirinya untuk kepentingan kelompok gitu. Jadi kayak lebah madu misal. Lebah madu itu Enggak, ini bahas manusia dulu dong, jangan bahas spesies lain dulu dong. Gimana? Orang ini subjektif banget kok sebenarnya kalau di manusia. Oh, iya. Misal pengorbanannya itu ya, pengorbanannya. Enggak. Udah intinya ini ya, kalau di manusia itu agak subjektif lah ya, karena ada faktor-faktor kayak alam sama Lingkungan. faktor pengasuhan ya, nurture sama Nurture. nature Ya. di sini ya. Sepakat ya kita ya, gitu kan. Dan supaya nggak terlampau subjektif itu, Dawkins pakai contoh tuh yang apa? Bukan spesies kita. Yang tadi, Yang mana tadi, Mas? yang Apa? pakai Contoh yang mana berarti, Mas? aku nggak mau lah contohnya manusia gitu, terlalu politis nanti jatuhnya. Iya, terlalu subjektif. Makanya Dawkins kan ahli etnologi kan, dia ahli serangga. Coba apa tuh Betul. contohnya? Kalau Yang kalau apa? contohnya manusia, mending kamu aja mon yang lebih vokal gitu. Oh nanti Kalau aku, ya. Jadi kalau yang egois itu apa ya? Kalau altruis, Susah gitu. Egois dan altruis di manusia itu susah gitu loh. Karena apa ya? Ya tadi subjektif itu. Ada unsur nature sama unsur nurture. Terus nurture and kalau yang nature. contoh egois di apa di spesies lain tuh kayak belalang sembah betina gitu kan. Lagi Ya, kawin gitu ya. Lagi kawin tuh dimakan kepalanya gitu kan. Egois tuh ya sama kayak, itu. Terus ya, itu kan individual gitu. Kalau ada altruis yang kelompok kan kayak yang tadi mau aku jelasin lebah madu gitu. Pekerjaannya untuk melindungi sarangnya ya, dia harus menyengat musuhnya gitu. Padahal ketika menyengat, ya kan sengatannya tertinggal, termasuk beberapa organ yang di lebah madu itu ketinggalan, jadinya dia harus mati gitu. Tapi dari nah satu kalau sisi juga lebah pekerja yang ini itu kan nggak Mas, bisa apa? Gimana? yang apa yang koloni yang apa yang egois juga ada penguin kaisar tuh. Jadi dia kalau mau nyebrang pada ragu-ragu tuh. Dia nunggu tuh kawan siapa yang pertama kali nyebrang supaya nggak kemakan tuh sama beruang. Jadi dorong-dorong itu berarti. Iya di buku Iya ini kan, itu ada. yang dorong-dorong temennya gitu biar tahu lautannya aman dulu apa enggak kan? Ya, jadi perilaku egois ini umumnya penolakan ini ya, berbagi sumber daya makanan, wilayah, pasangan seksual ini dia demi bertahan sendiri lah gitu. Ya. Ya karena evolusi tadi bekerja menurut sesi alam ternyata ya bukan hanya soal kelangsungan hidup bagi yang sesuai juga, Mas. Ternyata untuk beberapa tujuan itu individu sampai spesies ya. Apa yang paling sesuai, paling cocok itu juga nggak penting-penting amat ternyata gitu. Karena yang lebih terhormat nih ya, yang lebih terhormat dalam suatu koloni itu sebenarnya, waduh ketawa nih udahan. Yang anggota-anggotanya itu siap mengorbankan diri itu demi kesejahteraan koloni, yang mereka itu bisa cenderung lebih bisa bertahan dari kepunahan gitu dibanding koloni yang anggotanya mendahului kepentingan pribadi. Sama seperti Mas Ginyong, apa tadi yang lebah tadi Mas ya? Coba Mas, kemana Mas? Iya, yang lebih dia mengorbankan dirinya buat koloni sarangnya gitu. Mungkin koloni itu kalau dalam bentuk republik gimana, Man? Oh, waduh, koloni ini, waduh. Jadi gini Mas, lebah tadi kan ngelindungin sebenarnya sumber daya yang dia punya itu ya apa namanya madu ya, nektar yang dia punya ya dikumpulin ya gitu kan, dia nungguin itu. Kalau di level ini ya, yang Di luhur level tadi, kalau yang memang luhur tadi itu adalah demi kesejahteraan koloni, terus dia berani mengorbankan diri itu kalau mungkin kalau manusia nih ya, kalau manusia misal ada seorang wali kota di negara republik ya, yang ada di Pacific Island tapi ya Pacific Island loh Mas, bukan banyak Asia Tenggara ya. Kalau bisa Vanuatu, Nauru gitu kan, ya Palau, mungkin satu negara di situlah ya.
Ya Kaledonia Baru juga ada gitu di sana. Terus ya 2 tahun lah dia baru jabat itu ya, lalu dicalonkan jadi wakil presiden gitu. Dan dia rasanya itu sebenarnya dikorbankan juga itu demi survive-nya koloni gitu. Bisa ini koloni yang kecil seperti keluarga, atau justru koloni besar nusa dan bangsa gitu. Berkorbanlah individu ini mas itu. Berkorban tenanan deh. Saestu, tenanan aku berkorban. Dan perlu kita ingat juga, dia juga ngewarisin gen bapaknya yang juga presiden gitu. Sebagai anak biologis, ada gen-gen yang berusaha juga untuk survive. Perlu diingat, karena ulasan kita tadi kan soal sepsis gen ya. Gitu. Tapi kira-kira gen-gen apa yang diekspresikan? Tuh, itu jadi pertanyaan gitu. Tentu performanya juga tergantung sama lingkungan. Ada nih mas, namanya gen tidak setia gitu. Atau gen selingkuh lah ya istilahnya. Nama gennya DRD 4. DRD dopamin reseptor 4. D4 itu. Atau malah gen myostatin tadi ya, MSTN itu membuat dirinya kedot lah ya, gitu. Dan memang semoga udah terbentuk otot-otot yang kuat ya, sehingga kita mungkin ketika mungkin udah menjabat itu ya, dia memang udah kedot gitu loh secara pemikiran gitu ya, otot-otot udah terbentuk lah gitu. Ini hater dikit boleh lah ya. Boleh. Tapi subjektif banget nggak sih? Apa? Nggak terlalu subjektif ya? Nggak terlalu subjektif ya Tapi kalau pembahasannya. manusia Maksudnya, tetap subjektif mas, tetap subjektif. maksudnya kalau dihubungkan dengan selfish gen kan itu terlalu subjektif gitu. Tapi ya bisa jadi demikian gitu. Atau yang terjadi mas, atau yang terjadi ini adalah sekedar pewarisan gen egois orang tuanya yang kesannya ya membuat republik rasa monarki yang bisa terjebak tirani. Tapi sekali lagi mas, ini bukan Republik Indonesia mas. Nah, ini republik yang ada di Pacific Island. Kasihan Pacific Island mas ya, mau tenggelam karena global warming. Aku juga yakin kalau Republik Indonesia itu nggak mungkin kayak gitu karena pemimpin-pemimpin kita kan selalu alturis gitu, memikirkan koloni, memikirkan rakyatnya, pemimpin kita tuh dia berkorban gitu. Amin. Gue bikin tanda salib tuh. Walaupun dengan fasilitas mewah ya, akhirnya yang dimanfaatin juga. Tapi ya nggak apa-apa. Kita juga menghendaki kok. Legal mas. Iya. Itu di Pacific Island mas ya. Iya. Nggak mungkin terjadi di Republik kita, nggak mungkin. Iya. Lanjut aja deh bahas service gen. Kamu terlalu politis orangnya. Enggak, aku juga ya kan sesuai dengan bahasan kita malam ini. Oke. Tentang buku Gen egois. Service gen egois. Kita lanjut ke meme. Bab meme mas. Meme ini apa sih mas? Dia ini agak kurang familiar juga gitu di kita. Kalau menurut Mas Ginjang meme ini apa? Aku menurut kamu dulu aja deh. Kalau menurut gue tuh meme itu apa tuh? Aku taunya meme itu yang lucu-lucuan doang man soalnya. Oh, iya. Aku kan awam. Meme Twitter ya. Iya. Ya, kalau meme itu sebenarnya ide yang terus berkembang. Sekedar ide yang terus berkembang. Dan dia juga merupakan replikator baru lah. Contohnya suatu negara gitu, misal NKRI itu, kan dia baru ada setelah jam 10 pagi ada orang baca proklamasi sama orang rela berperang demi meme yang namanya NKRI itu. Itulah namanya meme. Jadi ide yang terus berkembang dan replikator baru. Dan keluarga itu juga meme ya, setelah ijab kabul. Baru ada kan? Meme nggak sih? Baru ada kan? Ide yang terus berkembang kan? Kalau dasarnya itu. Dan berkembangnya ini juga apa ya? Karena setiap orang juga punya spektrum pemikiran masing-masing itu dia bisa diinterpretasikan lain juga sama orang lain sebenarnya. Kayak gitu. Contohnya apa ya? Waduh, saya bahas kabupaten ini
Kabupaten Honolulu Utara, tapi kepanjangan. Besok aja lah. Panjangan lah, udah jam berapa ini? Tipis-tipis aja ya, Kabupaten Honolulu Utara. Mau nih? Boleh, boleh, boleh. Katanya tadi mau coba itu kan, Honolulu Utara. Ya, tadi udah ini ada Pacific Island. Honolulu Utara juga Pacific Island. Iya. Jauh jaraknya dari kabupaten saya Lampung Utara di Indonesia ini jauh. Di sana ada stadion, Mas, di sana. Ini suatu meme ya, suatu meme Honolulu Utara. Di sana ada suatu stadion. Hampir setiap hari di sana anak-anak muda itu berlari untuk sekedar merawat kesehatan tubuh gitu kan, sebagai kebutuhan dasar, hingga nyicil latihan fisik menggapai cita-cita tes menjadi prajurit di republiknya. Sebagaimana di sana salah satu tugu yang jadi ikonik ialah tokoh lokal yang menjadi tentara nasional dan pahlawan di republik yang ada di Pacific Island tadi. Nah, menjadi idola dalam sejarah yang agung melalui jalur militer itu bisa jadi hegemoni budaya sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, betul. Aku setuju. Aku sangat-sangat Gitu ya? setuju. Setuju ya? Nah, sementara nih, itu kan, seorang pegawai BUMN itu di republik yang ada di Pacific Island tadi itu, berlari tiap hari Sabtu itu untuk merawat kesehatan tubuh dengan sepatu branded merek New Balance. Tapi tampaknya jadi nggak balance untuk lari di sana, supaya fit atau fokus bekerja, supaya fokus bekerja memberi makna Republik Pacific Island tadi ya, untuk sekedar cuci mata atau sekedar PKT dengan gebetan, nggak balance itu, sepatunya balance karena lintasannya itu masih lintasan tanah berdebu itu, Mas, tanpa event olahraga atletik yang apa ya, terserah skalanya apa deh gitu, dan tanpa masuknya rencana pembangunan lintasan atletik dalam prioritas dalam RAPBD-nya Kabupaten Honolulu Utara tadi, kotak gembok yang bisa dimasukkan donasi 1.000-2.000 rupiah itu mungkin bisa dianggap perlu ya, iseng-iseng lah, bisa terkumpul itu, atau bisa jadi kritik kecil bagi yang punya kuasa ngatur RAPBD di Honolulu Utara gitu. Karena yang hal besarnya adalah wujud solidaritas di ruang publik di Kabupaten Honolulu Utara itu. Ada hal kecil, ada hal besar ya, lengkap nih. Khususnya Karena kan yang penting, kelas menengah apa, Mas? nah yang penting kan seremonialnya ada, Mas. Oh iya. Dan khususnya kelas menengah perkotaan yang didominasi aparatur sipil negara yang bertugas di daerah itu. Ya memang penggerak ekonomi daerah. Daerah itu sekedar kegiatan konsumsi lah, rumah tangga dan administrasi. Yang kadang masih perlu lah nunjukin solidaritas sama pegawai-pegawai honorer ya, yang mulai berguguran. Ada umur-umuran kita gitu, dia ke honorer. Karena sudah berapa bulan nggak dibayar, berguguran sendiri masing-masing. Mungkin beberapa yang berguguran itu sudah dilupakan sama bupati yang pengganti yang baru sekarang itu, sama wakil bupati yang baru ya. Karena dia nggak punya kontrak politik dengan pegawai honorer yang diangkat sama bupati sebelumnya. Bupati sebelumnya padahal udah bebas. Karena setelah jadi tersangka kasus korupsi lelang proyek pembangunan pasar di Kabupaten Honolulu Utara tadi, di Republik yang ada di Pacific Island tuh. Menarik ini ya, kabupaten ini menarik gitu, Mas. Nah, selain ditopang konsumsi rumah tangga tadi itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Honolulu Utara ini ditopang sama pertanian, peternakan, perdagangan, dan kebutuhan pokok sama jasa itu. Jadi andalan lah, bersama dengan pesta-pesta gitu. Orang sana senang pesta, Mas, gitu, yang diselenggarakan itu ada bisa jadi pertumbuhan ekonomi itu kan. Ya, inilah pesta-pesta diselenggarakan sana, orang hobi lah di sana pesta, pertumbuhannya stagnan sekitar 4-5% per tahun itu. Menurut data BPS Republik yang ada di Pacific Island. Dan berarti nggak jauh beda ya, Mon ya? Nggak tahu, aku nggak tahu di kabupaten siapa itu. Apa kabupatenmu di Wonogiri gitu atau nggak tahu aku kan. Aku nggak baca BPS sana, sorry. Nggak di Wonogiri ya. Wonogiri juga. Iya. Mirip tapi. Data pertumbuhan ekonomi ini tentu juga bukan dipengaruhi perdagangan gelap narkoba sama perjudian, Mas. Gitu. Karena keduanya ini nggak masuk variabel perhitungan catatan statistik pertumbuhan ekonomi juga enggak. Gitu. Namun menariknya, Mas, ini memang menarik, bisa nempatin bandar-bandar di jajaran kursi legislatif, Mas. Menarik. Gitu. Dia nggak masuk di catatan statistik, tapi dia bisa masukin legislatif ke bandar bisa masuk ke legislatif.
Dan bandar-bandar itu yang nyorain Tapi aku kesejahteraan para buruh tani di sana yang sedar cuman ngoret, nyemprot, perawatan lahan palawija gitu, lain-lainnya, petani gurem gitu ya, kuli bangunan sampai tukang jambret di pasar malam di sana itu yang nyuarain ya bandar-bandar tadi. Dan oh, pasti lucunya nih, gara-gara Republik Honolulu Utara itu biaya politiknya besar, makanya yang ikut yang banyak bisnis gelap. oh bisa jadi, nggak tahu, aku nggak tahu, karena aku sukanya terang-terang, kalau udah gelap tidur. Nah ya, Oh, terus soal kesehatan nih kan, lucu nih. Di sana tuh tersedia layanan kesehatan di RSUD gitu kan. Terus nampaknya itu nggak direkomendasiin untuk dirujuk malahan. Ketika minta rujukan untuk ngajuin BPJS ya di beberapa puskesmas yang ada di RS apa beberapa puskesmas yang ada gitu, itu malah nggak dirujuk ke RSUD gitu, dirujuk ke RS lain, lucunya kayak gitu. Padahal RSUD ini nggak rugi gitu, dan terus ditingkatin kapasitasnya di Kabupaten Honolulu Utara. Terus bicara pendidikan tinggi nanti dulu lah gitu. Kalau bicara usia apa anak usia dini itu ya, taman kanak-kanak itu negeri malahan tuh, TK negeri itu malah bayar ini itu di sana gitu. Padahal dominan keluarga muda yang punya anak PAUD itu kan di sana tuh. Dan daripada jadi bangunan angker gitu ya, pusat pusat pembelajaran modern di sana itu udah jadi kantor pelayanan publik mas, terpadu sekarang. Terus bioskop jadi sarang malet. Ya syukurlah masih bukan jadi sarang penyamun kan. Terus kalau belanja grosir harus plesir mas ke kabupaten lain mas, oh kayak gitu mas. gitu. Ya Berarti parah inilah juga mas, ya, Honolulu Utara. lucu lah pokoknya. Padahal menarik lagi nih mas, nilai tambah di sana itu dari aktivitas kredit itu lebih janjiin daripada ngeritis usaha mikro kecil pengolahan hasil pertanian gitu. Padahal di sana rel kereta api udah dibangun sejak Republik ini belum terbentuk gitu loh. Sama penjajah dibangunin rel kereta api gitu. Terus sama waduk yang merelokasi kampung tua sebelum Republik ini didirikan. Lalu ketika Merdeka itu dirancang sama pemerintah Republik yang baru ya, jadi food estate beserta pengolahan hasil yang dirancang di sana, dikelola BUMN di awal masa Republik berdiri. Alat-alat berat itu udah hadir di sana mas. Dihadirin dari pusat, mesin-mesin udah dihadirin dari pusat. Terus terjadi kudeta gitu, pemerintahan tadi itu dengan dalih pengamanan aset, angkatan laut mas bisa berpangkalan di tengah-tengah dataran rendah sebuah hamparan ini tanah merah. Menarik gitu. Dan Di sana. tadi alasan pengamanan aset gitu. Ya. Memang direbut, jadi rebut. Kelabasan, tapi bisa sampai kelabasan gitu. Iya. Dan hari-hari ini mas gitu, hari-hari ini diindikasi itu merupakan ada aset BUMN besar lah di sana gitu ya, berupa tanah gitu ya. Seakan-akan nggak bertuan gitu, diperebutkan atas nama ragam tram di sana. Di sana banyak tram-tram di sana, tram-tram pribumi khusus kayak gitu. Terus wilayah Honolulu Utara ini udah pernah dimekarin, wacananya masih mau dimekarin lagi, terus wacananya setelah dimekarin mau dikonsolidasikan jadi satu wilayah terdekat gitu ya, lalu diwacanakan jadi daerah tingkat 1 alias provinsi itu, demi alokasi anggaran yang lebih besar dari pusat di masa mendatang. Menarik bukan mas? Kabupaten Honolulu Utara ini. Di sana ya, mas, menarik. menariknya juga ada kopi mas gitu loh. Tapi belum sekeren dan secanggih di Kabupaten Wonogiri yang punya kopi karena aktivisme Mas Ginyong dan kawan-kawan. Bukan saya, teman-teman itu yang memulai. Aku Iya. cuma ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutanmu tuh aku yakin signifikan. Amin. Amin. Gitu sih mas. Jadi meme itu sekedar ide. Ide yang apa tuh? Ide yang apa tuh? Ide yang secara kolektif disadari gitu. Disepakati. Disepakati juga. Supaya sama-sama bisa survive. Nah, bahas kayak gitu kita beranjak lah mas ke soal kesadaran akan realitas subjektif, realitas objektif, sama realitas intersubjektif kan. Sama inilah, nanti kita geser ke preferensi politik anak muda juga. Nah, spesies kita ini kan salah satu yang memiliki kesadaran ya. Kesadaran bahwa ada, bukan sadar taubat atau insaf itu kan bukan.
tapi sadar kalau ada gitu loh, ya kan? Sadar kalau ada gitu kan. Selain Ada kita jenis ada lain kayak nggak? lumba-lumba, Oh ya, apa sih? iya Ada maksudnya. lumba-lumba, Oh ya, ada lumba-lumba. simpanse juga ada, gajah itu juga iya beberapa kan, sadar kalau dia itu ada gitu. Dan apa ya? Sadar kalau ada itu disebabkan karena ada karunia yang namanya mirror neuron di otak kayak gitu. Ini sebenarnya agak di luar dari bahasan ini ya, dari apa Richard Dawkins ya. Dengan apa ya? Dengan ada mirror neuron itu kita bisa apa ya? Bisa sadar ada dan meniru kayak misal kita nonton bola gitu, tim bola kita kalah, nangis, itu gara-gara itu. Kita bisa berempati seakan-akan kita bagian dari situ gitu. Atau kita nonton drakor gitu, nangis gitu kan. Gitu. Mirror neuron. Dan kenapa meme tadi bisa berkembang juga, Mas? Itu karena meme yang kita sebut, apa yang kita bahas tadi bisa berkembang juga. Itu juga karena kita punya mirror neuron. Posisinya adalah di otak gitu ya. Di prefrontal cortex kayaknya. Dan Wah, dari berat situ banget. kita bisa juga, karena mirror neuron tadi, kita juga bisa punya realita yang beda-beda satu sama lain. Tapi adalah realitas kayak realitas subjektif gitu kan. Objektif dulu lah ya. Objektif ya yang bisa kita ukur lah, konfirmasi langsung kayak ini pena. Itu kan realitas objektif tuh. Terus kayak subjektif ya kayak Kita nyeri, rasakan. ngilu, pedih, pening gitu ya. Yang kita bisa bohongin dokter misal dicek, sakit nggak? Sakit, Enggak. padahal kagak sakit bisa itu. Ya kan? Itu realitas Betul, betul. subjektif ya. Betul ya. Terus ada realitas yang namanya realitas intersubjektif gitu loh. Ini erat banget sama meme lah. Misal fiksi ya. Fiksi Indonesia itu ada apa enggak? Tadi balik lagi ya. Itu baru ada gitu sebelum jam sebelum jam 10 10, belum ada ya. jam 10. 10 Baru berapa ada. gitu. Ketika membaca suatu teks yang disepakati bersama akhirnya. Ya, terus ada orang-orang yang ngorbanin nyawa gitu ya. Itu itulah fiksi yang namanya meme tadi sebagai realitas intersubjektif ya. Jadi realitas ini juga yang bikin kita bisa kerjasama gitu. Bisa ngorbanin diri malahan gitu kan. Supaya seakan-akan bisa survive gitu loh. Dan Punya negara dan pertanyaan. apa tuh? Uang itu berarti termasuk realitas intersubjektif atau realitas atau kesadaran kelompok? Realitas intersubjektif juga dong. Yang bisa Karena diberikan disepakatin makna tanpa, apa? Gimana? yang bisa disepakatin tanpa melihat embel-embel realitas lain gitu, kayak negara, Itu agama dan meme lain-lain. itu meme yang berkembang eksis ya berarti ya. Ya, Bukan berkembang malah, stabil dia ya. Stabil dia. stabil. Diakui banyak Dan, orang gitu loh. Tinggal dan ditambahin ketika nilai. dan ketika di hadapan itu semua orang sama ya. Ya, Orang seorang sama lah ya kita. Itu kan. Ya, negara Indonesia juga ini ya berarti ya. Itulah realitas intersubjektif juga, meme juga kan. Dan itu ada di otak-otak kita semua kan. Yang mana gara-gara intersubjektif reality tadi kita bisa kerjasama supaya survive sampai sekarang gitu. Bisa kumpul bersama gitu ya, walaupun nggak saling kenal gitu, tetap satu bangsa gitu ya. Karena memang kita itu butuh fiksi mas ya untuk nyatin banyak orang. betul. Butuh sesuatu yang di luar apa ya? Di luar kebendaan gitu, Ya, untuk dipertahankan itu. walaupun belum saling kenal bisa survive bareng gitu kan. Iya, bisa Dan sepakat. kita dan kita ngobrol-ngobrol kayak gini tuh apa ya? Ini yang membuat kita sejiwa gitu, punya soul yang sama gitu ya. Kita sejiwa ini kan ngomong-ngomong bareng nih kan, ngomong-ngomong bareng. Terus kita ngerasa punya jiwa yang sama, merasa aja sih sebenarnya itu kan. Ya tadi dasarnya realita yang tersubjektif tadi gitu. Ya nggak apa-apa juga tapi kan gitu kan. Itulah namanya jiwa, namanya soul gitu kan. Bukan mio soul tapi ya. Mon, ini ada yang nanya, Mon. Ada yang komentar. Apa sih?
tolong kalimat disederhanakan agar penonton jauh lebih bisa memahami. Oke, siap. Jadi Ya. meme tadi masuk ke realitas intersubjektif ya. Padahal meme ini hanya sekedar ide, sekedar fiksi gitu ya. Anggap Itu aja aja fiksi lah. sebenarnya. Iya. Fiksi ya. Tapi walaupun itu fiksi ya, sepanjang itu jadi meme yang membuat manusia puas, bahagia, sehingga kita gampang survive gitu ya, nggak punah gitu ya. Ya nggak masalah juga kan? Nggak masalah kan? Iya, balik lagi. Keselamatan gen. Mm. Dan yang bisa survive bukan yang paling kuat, paling pintar, tapi yang paling cocok. Termasuk meme mana yang paling cocok. Betul. Kenapa gitu ya, nasib. Iya. Nasib. Cocok-cocokan. Terus balik lagi mas soal sadar yang bukan insaf ya. Tapi sadar kalau kita ini ada gitu. Nggak semua spesies itu kan sadar kalau kita ini ada, kalau ada gitu. Keberadaannya ada itu nggak semuanya. Saya tuh sadar mas, kalau saya ya. Saya sadar bahwa saya ini ada gitu. Semoga memang mirror neuron saya emang ada lah gitu ya. Ya mudah-mudahan besar juga gitu. Biar empatinya. Ya ada lah kapasitas. Iya. Semoga ada Semoga lah. besar. Semoga empatinya juga besar gitu. Amin. Ya, itu. Berarti bisa jadi juga mas ya, kalau orang yang nggak punya kesadaran itu mirror neuronnya kecil atau kapasitasnya kecil gitu bisa aja ya. Bisa jadi tapi kita ya nggak bisa diukur secara kuantitatif lah gitu. Ya nggak bisa ya. Hanya Kesadaran. kemungkinan ya. Dan saya itu sadar mas, saya itu ada lah ya. Gitu. Saya sadar gitu. Saya sadar saya ini anak muda gitu. Anak muda yang hidup di suatu realitas gitu, termasuk realitas intersubjektif. Yang salah satunya itu realitas politik di Indonesia yang tengah gandrung lah sekarang kan, musim pemilu ini. Jadi realitas politik itu realitas intersubjektif juga ya, sepakat ya? Sepakat dong. Sepakat. Dan realitas yang disadari tadi itu bentuk suatu selera, mas, atau preferensi gitu. Mas Ginjang mau nge-share nggak preferensi politiknya nanti? Apa belum kebentuk? Apa masih cari-cari? Apa aku duluan? Aku golput. Oh, golput preferensi politiknya. Oke, siap. Itu hak, mas. Dipersilahkan. Gitu. Karena Tapi emang belum ini, ada apa? belum ada gagasan-gagasan lagi gitu. Karena selama ini ketika pesta politik lah atau pemilu itu yang ditampilkan cuma kesan. Setuju nggak mas? Kesan dari tokoh gitu, bukan gagasan dari tokoh. Tapi disadari maupun nggak disadari, ya masih banyak di antara kita yang cuma milih dari kesan tersebut gitu. Gagasan ya jadi masturbasi pemikiran kalau kata kamu kan. Masturbasi intelektual, aku bilang. Oh iya, masturbasi betul. Padahal dengan adanya gagasan kan tadi, dengan adanya kontestan-kontestan tadi kan bisa kita ukur gitu kapasitasnya dan bisa kita evaluasi bersama gitu. Harusnya loh. Tapi ada tuh satu calon ya kayaknya yang udah kamu baca juga visi misinya. Oh, itu mah. Udah belum? Ntar tuh mah. Jadi aku sih pengen nge-share juga gitu bahwasannya ada di di conversation.idn itu ada yang nulis gitu ya. Ini seorang kandidat PhD di University of Western Australia itu namanya Ella S. Prihatini itu dalam surveinya nerangin itu anak muda itu punya preferensi politik atau selera sebenarnya mas. Cenderung gini, kebanyakan dukung namanya kesetaraan gender. Nggak merasa pemimpin laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Gitu. Terus sekitar 57% gitu lah menurut surveinya dia ini nggak setuju pernyataan laki-laki itu lebih mumpuni daripada perempuan untuk jabat sebagai ketua organisasi gitu. Terus walaupun itu pasti berlawanan sama ini ya, sama dalil-dalil mungkin pandangan lain ya, biasa ya itu ya, dan sah-sah aja. Iya. Itu nggak perlu diterusin sih, yang apalagi masalah. Oke, nggak perlu terusin karena kamu udah ketawa. Iya, di demo 7 juta orang bingung nggak bener?
Enggak dong. Saya kan nggak nyebut golongannya. Anak muda itu tidak ideologis, Mas, berikutnya gitu. Dan sangat independen dalam nentuin pilihan politik mereka gitu. Dan juga nggak mau dipengaruhi sama keluarga atau teman-teman gitu. 70% responden itu milih nggak setuju pernyataan kalau saya milih caleg atau capres gitu. Yang sama dengan pilihan keluarga kayak gitu. Dan cenderung milih partai yang lama sudah berdiri ketimbang partai-partai baru gitu. Ada persentasenya. Yang paling gede milih PDIP sih, kedua Gerindra, Demokrat, sisanya abstain. Terus mereka itu lebih senang pemimpin dari kalangan sipil ketimbang militer. Besarnya 57,3% gitu. Bagus ini untuk penguatan sipil nih. Nah, berarti masih punya modal lah kita. Nggak perlu junta militer kita. 58% juga ngaku ya mendukung calon pemimpin yang dinominasikan oleh partai yang dipilihnya di pemilu legislatif itu. Jadi sejalan lah partainya apa, calonnya siapa gitu. Terus respondennya ini jumlahnya 235 dan seleranya itu demikian, dan itu hanyalah survei gitu. Kayak gitu. Adalah lebih menarik sebenarnya, Mas. Gitu. Itu bukan soal siapanya dulu lah kita ini, menurutku ya. Tapi soal apa gagasannya menurutmu tadi benar gitu. Syukur-syukur lah ada ideologinya yang punya warna pemikiran yang spesifik, Mas. Gitu. Terlebih ya, Mas, juga bukan karena kita muda terus kita pilih yang muda gitu kan, nggak juga gitu loh. Nggak sederhana itu, bro, gitu kan mikirnya. Ya nggak sih? Iya, betul. Ya, aku butuh validasi dari kamu jadinya. Padahal nggak juga sih, aku percaya. Karena benar, yang penting gagasannya apa gitu. Karena itu bisa diukur gitu. Apalagi yang bisa diukur maksudku. Yang perlu diperhatikan sebenarnya itu concern anak-anak muda itu sendiri ya, kayak terkait dengan pemulihan alam Indonesia gitu, air, tanah, udara, sampai biodiversitas kita gitu kan. Terus pendekatan transisi energi bersih gitu kan. Kayak keberpihakan daya saing petani, peternak, nelayan, sekaligus concernnya itu dengan pengendalian harga yang masuk akal gitu ya. Serta strategi nurunin kesenjangan kota desa gitu. Sama afirmasi usaha di sektor kreatif dan ekonomi digital gitu. Misal ada urusan konseling bebas biaya kesehatan jiwa juga bagus itu, Mas. Terus penguatan sistem itu satu data dari NIK juga bagus itu. Sama penguatan kebebasan sipil, penuntasan kasus-kasus pelanggaran yang lama secara berkeadilan ya, basis korupsi pasti itu. Terus juga nyicil perbaikan sistem politik itu juga perlu, sama efektivitas partisipasi publiknya. Dan semakin mudahnya layanan publik sih. Itu sih menurutku yang menarik lah. Yang lain-lain ya sama aja kayaknya gitu. Untuk diamatin lah sebelum kita nentuin pilihan sebagai anak muda gitu. Itu ada kok PDF-nya, kalau Mas mau nanti saya share. Apa udah baca? Saya juga baca kan. Udah baca juga itu. Udah baca PDF-nya. Ya. Cuman ya masih kurang greget. Masih kurang greget karena masih kualitatif gitu. Pengentasan kemiskinan, terus tadi perbaikan udara, air, tanah, dan lain-lain. Karena sesuatu yang nggak bisa diukur itu ya nanti jadi omong kosong gitu. Karena sebelumnya juga ya kayak DP rumah tanpa harga gitu kan, akhirnya nggak bisa diukur jumlahnya berapa, target per itunya berapa. Masih ada setahun loh buat kontestasi itu sih, buat merubah pikiran ya dari lu. Tapi kan minimal gini, Mas. Kalau menurutku minimal gini lah, semoga ini bisa masuk lah yang kita utarakan ini tadi, yang aku utarakan, kamu utarakan tadi, bisa masuk kategori itu usaha untuk apa ya, untuk bisa secara rasional gitu ya, nentuin pilihan-pilihan gitu kan. Tapi ada perlu diingat kemajuan juga gitu. Gimana? Ada kemajuan gitu dari sekedar pesan-pesan, ada yang berani nawarin gagasan gitu. Jadi Ya politik kan jualan kesan. Ya karena emang paling banyak pemilihnya yang melihat cuma dari kesan gitu. Nggak laku akhirnya gagasan itu. Balik lagi tadi ke seleksi alam, bukan yang kuat, bukan yang paling pintar, bukan yang berotot, tapi yang paling cocok dengan lingkungan. Iya. Tergantung lingkungan dari publik ini gimana gitu. Kita kan punya, selain rasio lah, kita tadi kan pendekatan rasio lah ya gitu. Selain punya rasio kan kita punya indera, kita punya naluri, nurani, sama intuisi lah. Dan sekali lagi politik juga soal jual beli kesan kan. Gitu. Ya. Kayak gitu sih. Dan ya bebas-bebas aja kan tentunya. Terus kita balik lagi Mas ke realitas intersubjektif lah ya.
aku mau konfirmasi nih, gagasan calon-calon pemimpin itu sebenarnya meme juga kan? Meme juga. Ya, yang harapannya ini ya, membuat pemilih itu puas dan bahagia gitu. Sehingga Iya. kita semua gampang survive sebagai republik lah ya. Gitu. Ya. Ya. Makanya perlu ditambahin ya kuantitatif tadi sih. Ya, Biar ya, nggak sekedar benar. meme aja gitu, balik lagi. Iya, cuman kayaknya kalau bahas ekonomi, Pak, besok ya ada baca pres pas bahas ekonomi tuh ya. Waduh, nggak seru, Iya, Mas. itu. Nggak seru tadinya. Udah, Mas, ini udah mau akhir lah ya, gitu kan. Ya. Aku juga inilah, mungkin mau nutup itu. Kalau Darwin bilang kan yang bisa survive gitu ya. Ya, bukan yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling cocok, tapi yang paling cocok lah ya. Artinya juga yang nanti menang itu juga bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, paling tua, paling kaya, paling muda, atau paling kedok gitu ya. Tapi yang paling cocok lah ya gitu. Cocok sama kehendak rakyat di Republik Indonesia itu. Dan itu adalah hal soal cocok-cocokan dan nasib-nasiban. Ya, terima kasih. Ujung-ujungnya Mas kesana. Ginyang udah membersamai saya. Dari Mas Ginyang apa, Mas? Terakhir lah, Mas. Enggak, ujung-ujungnya tetap ke sana kalau lu ngomong. Nggak apa-apa. Tapi kan gua nggak frontal. Iya, enggak kan sebagai anak muda yang kritis, sebagai apa ya? Bibit-bibit untuk 2045 kan perlu dibangun ya. Siapa Di tahu jalan mau nyalek sini ya. juga 2029 ya, gitu. Jadi jalan Jadi modal. sunyi lah, Mas. Iya. Apa? Modal sosial kan perlu dipupuk kan katanya. Iya, betul gitu. Seenggaknya udah Ya, tahu dulu mukanya gitu. Oh, orang ini Sekarang biar nggak aja nanti dipasang di baliho. baliho. Oh. Enggak, serius ini soal self vision bangke. Benar. Jangan bahas gua. Itu kan ya saya pikir tadi salah satu cara untuk mempertahankan Jen tadi kan kalau di realitas politik kan tadi baliho itu masih banyak efeknya. Tapi kita ada kemajuan, sekali lagi kita inilah bersyukur ada kemajuan lah, Mas ya. Ya. Aku tuh punya kenalan, Mas, gitu ya. Bagus kok dia. Jadi baliho dia itu nggak cuman kayak muda, berani, handal, murah dan irit, itu bukan. bukan apa mandiri, kuat, kokoh gitu kan. Bukan itu. Tapi bagus nih gitu. Apa namanya? Dia langsung nulis kayak gini. Walaupun mungkin orang yang baca juga nggak amat mungkin ya gitu. 1, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Udah lumayan tuh kan. Jarang-jarang ada orang kayak gitu tuh. Iya. 2, meningkatkan ketahanan pangan gitu. Lumayan tuh. Udah lumayan tuh kan. Udah lumayan. Terus ketiga, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Lumayan itu. Jadi ini ya lebih ke student centris lah ini kelihatannya dari narasinya kan. Terus keempat itu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Lumayan ini, bagus ini. Lumayan. Tapi sayang bukan di dapil aku. Kalau di dapil aku tak coblos orang ini. Sayang aku harus ganti dapil kayak gitu. Kalau di Wonogiri belum ada kayaknya yang begini-begini ya. Ada itu anaknya ketua DPR. Apa tuh? Narasinya kayak mana narasinya? Gue mah nggak perlu dia anak siapa tapi narasinya dong. Cik gitu. Oh iya. Ada Jadi ya narasinya cuma begitu. muda, mandiri, irit, ya kayak gitu-gitu lah aja lagi. Kuat, murah dan irit. Usup rapid itu mah, bro. Ya masih balik ke situ lah karena ya bukan mengkerdilkan tapi mungkin banyak pemilih sini yang masih ngikut anak ke siapa, tokohnya siapa dan lain-lain. Ya tergantung lingkungannya. Balik lagi survival of fittest gitu. Siapa yang cocok bakal survive gitu. Ya. Kayaknya juga belum laku sih, kalau mau dikasih gagasan-gagasan yang emang kritis gitu. Menurutku loh ya. Ya semoga aja laku sih harapanku. Gitu. Ya, tapi kayak tadi Pak Surono Danu ya. Kayak Pak Surono Danu tadi itu agak ini juga kan, apa cukup minoritas juga jadinya kan, nggak laku-laku banget kan narasi-narasi kayak ningkatin nilai tambah daya saing pertanian itu kan juga cuman berlaku mungkin di basis-basis daerah basis-basis saja kan.
Kalau di Iya, kawasan betul. perkotaan pas menengah nggak laku lah itu. Lihat segmen juga, balik lagi survival of fitness, cocok-cocokan, nasib-nasiban. Hmm. Itu belum Itu hitung tadi, margin error dan lain-lain loh. oh ya, tuh. Yang penting ini Mas, apa kalau bisa ini ya kita sama-sama berdoa supaya apa semua pada waras ya, semua pada sehat, nggak ada siap menang siap kalah juga ya ternyata Ya, supaya RSJ nggak banyak antrian. amin. Amin, amin. Amin amin. Terus Kasihan jaga yang kewarasan. muda-muda soalnya. Apa? Ya, kasihan yang muda-muda yang beneran butuh. Kalau penuh dengan mereka-mereka yang kalah gitu. Oh, tapi tenang aja tadi di apa ada kok PDF Capres itu dia bikin konseling gratis. Oh iya. Bisa nelpon Setuju sih ya. saya itu. Iyalah, Setuju. kelihatannya setuju kamu mah. Enggak, tapi aku tuh suka heran gitu loh. Ini Kenapa? tadi ada apa? Ada ini ya, ada yang bilang sektor pertanian gimana? Nah, tanya-tanya. Udah tadi dibahas sama Mas Ginyong. Nanti abis ini aku ini ya Mas, apa? Aku posting ya, aku posting supaya mungkin kawan-kawan bisa nonton lengkap lah, nggak putus-putus kayak gini kan. Orang silih berganti masuk gitu kan, nggak kita sapa juga, paling cuma kita lambaikan tangan doang gitu kan. Oke, mungkin dari Sapijen lah Mas, kamu mau udah ngelebar kemana-mana. Aku tuh pengen tahu gitu yang terakhir apa gitu kan soal Sapijen 400 halaman ini. Kamu kan udah katam gitu. Aku juga sembari mikir nih, tadi kan kita kan tadi bukanya nggak pakai basmalah gitu kan, nutupnya pasti nggak pakai hamdalah, nutupnya pakai apa gitu, aku juga bingung ini, sembari mikirin nutupnya gimana. Nggak usah. jadi 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 penting banget. Ya tadi selfish gen gimana Mon? Kalau aku tetap survival of fittest gitu. Balik Tapi ya, lagi. Ya. Gen itu bakal mempertahankan diri untuk selalu selamat gitu dengan cara apapun gitu. Walaupun secara moralnya manusia ya, secara moral banyak yang bertentangan gitu. Dan di bukunya si Dawkins kan juga bilang gitu bahwa dia tidak mempromosikan moral berdasarkan genetik maupun evolusi gitu. Yang secara biologis lah gitu. Ya bakal susah gitu. Nanti bakal banyak orang yang melegalkan korupsi, melegalkan perselingkuhan dan lain-lain. dengan dalih Karena ya salah. ini adalah gen saya udah begini. Iya gitu. Jadi ya ini bukan mempromosikan moral berdasarkan biologis, tapi ya cuman bicara fakta-fakta yang ada di buku itu aja gitu. Dan ini bukan soal kontra, sekali lagi ini bukan soal kontra agama, kami juga tidak kontra agama ya, ini yang live hari ini ya. Saya tadi juga nanya kok sebelum live tadi, apa Mas Ginyong jam 6 gimana? Nggak bisa, jam 7 gimana? Kata Mas Ginyong. Ya nggak apa-apa kalau aku bilang, ya nggak apa-apa kalau Mas Ginyong mau sholat isya dulu tuh. Aku nanya gitu loh Mas Ginyong, beneran. Jadi walaupun kami ini bahas to Sapijen, tapi ya ini sekedar mengetahui aja, pengetahuan. Mengetahui itu belum tentu membenarkan gitu. Betul. Dan Sekedar buku itu memahami aja. ini buku lain dong gitu. Pemahaman Dulu dari siapa satu buku ya? Mas Nafis tuh pernah bilang gitu, kalau lo baca, Mas Nafis kawannya Mas Ginyong akrab itu juga ada kan ya. Kalau lo baca ya, apa namanya, Das Kapital, lo belum tentu lo tuh otomatis jadi apa gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau lo baca apa namanya Medilog, belum tentu lo jadi kayak gitu kan. Nggak pasti kayak gitu kan. Nggak gitu juga. Ya kan Mas? Gitu nggak sih? Masa aku kamu baca Alkitab terus kamu auto Kristen kan enggak, atau Katolik enggak, pelajaran dulu bangke baru dibaptis. Ingat selama dalam bentuk ilmu pengetahuan kita harus skeptis terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Itu syaratnya kan. Kalau ya baca buku tentang ini pandangan kita skeptis, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Balik lagi. Ya. Kalau nggak gitu ya kita telan mentah-mentah doang nanti. Jadi saya nanti jadi anti agama dong. Ya lah, kita tuh nggak boleh anti-anti gitulah orangnya. Kita tuh harus apa ya, saling menghargai lah.
Ya, menghargai sama mem mendukung orang lain juga. kemanusiaan sih. Yang penting mendukung kemanusiaan. Ya, terus mendukung apa tidak anti terhadap meme-nya orang lain sih kalau aku tangkap dari buku ini. Karena Iya. terlalu banyak varian meme. Karena Gen itu juga terlalu banyak variannya. Dan itu acak. Jadi jangan Da- kaget. Jangan kaget dan itu nasib-nasiban Iya. gitu. Apalagi Mas ya, kayaknya udah deh ya. Makasih banyak Mas, aku terima kasih sama Mas Ginyong udah nemenin bahas buku ini. Ya, aku makasih banyak Doain sama Mas. kamu. Udah diajak Apa malah. tuh? Udah diajak Iya, bahas-bahas. Kita udah aku lama soalnya. Kita nggak masturbasi intelektual itu kita udah lama loh. iya, udah lama banget gila. Terakhir aku lupa. Biasanya sama ini apa? Tambahan ini Mas Hasan ya. Apa kabar tuh Iya. orangnya? Mas Hasan Ya, Hanafi. ya kita udah fokus. Ya balik lagi kita punya meme masing-masing. Padahal seneng juga aku tuh kalau bahas sama dia. Dia lebih orangnya tuh kalau Mas Ginyong kan ini lebih kadang di tataran apa abstraksi gagasan gitu ya. Aku senengnya di situ. Kalau Mas Hasan tuh lebih tataran praktis sih kebanyakan. Dia orangnya mau turun langsung. Karakternya kayak gitu ternyata. Kalau aku kan orangnya menimpali aja, ngimbangin aja kan. Ya kebalik sekarang, Mon. Kebalik. Masa gitu. Iya. Ya Mon, udah sekarang- harapannya buat aku deh, gitu. Ya lanjutin, Mon. Aku seneng. Aku juga salah satu orang yang sering nontonin video kamu walaupun nggak nge-live ya. Setelah live itu aku tontonin. Karena Oke, terima kasih Mas. ini Remon yang berbeda dari Remon yang aku kenal pas kuliah. Ya dong. Lebih vokal, lebih berani ngisi gagasan. Karena kalau nggak diungkapin nanti aku tiap pagi muntah gitu loh. Kadang-kadang aku baca sesuatu kayaknya kok perlu disebar ini supaya mungkin sedikit apa ya memperkaya sudut pandang orang, siapa tahu sama gitu kan mikirnya gitu. Sama ini ya. Semoga tadi kita kan ngomong-ngomong kayak gini apa bahas meme gini kan supaya timbul apa ya rasa sejiwa, ada soul tadi itu juga perlu kayaknya. Mau diem-diem doang. Iya. Diem-diem doang minta didukung kan, jalan pikirannya apa juga gak tahu. Oh ini promosi, Mon. Enggak dong. Enggak sih. Enggak Enggak sih, beneran, ya? lalu ongkosnya mahal. Berhubung ongkos politik yang sangat mahal. Makanya perlulah itu ada capres yang mungkin apa bahas soal sistem politik itu perlu makin diperbaiki. Sama ningkatin partisipasi supaya efektif. Ini aku berhadapan dengan ketua himpunan Nggak usah yang disebut. memang punya leadership sih, gue lihat. Gue yakin lo lebih inilah Mas, lo tuh lebih inilah lebih advance kalau ngerakin orang ketimbang gue lah Mas. Enggak. Nggak bisa. Realitasnya udah beda, Mon. Sekarang kalau pengen gerakin orang tuh lebih gampang ternyata kalau kamu punya modal. Ya, Capital yang besar. sama pakai meme apa namanya capital tuh emang oke sih. Nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Idealismemu itu perlu juga didorong sama itu tadi. Iya. Kekuatan kapital. Ya kita udah Harapannya apa? udah saling mencari penghidupan masing-masing lah. Jadi mungkin udah paham tentang hal itu. Kita udah nggak naif lagi ya sih. Iya. Ya udah matang lah. Siapa? Enggak lah. Oh, belum ya. Belum. Tapi seenggaknya kita nggak naif tadi bener. Aku sih berusaha sih nggak naif. Aku juga coba nyari orang yang kira-kira nggak naif lah kalau ngomong awal-awal dialog begini tiba-tiba gue ketemu orang yang naif kan. gue juga nyari Mas kira-kira siapa ya gitu ya besok gue ajak gitu ya misalnya dia apa kalau gue monolog lama-lama kayak orang gila Mas. Ya nggak sih? Ya coba aja itu teman-teman lama masih banyak kan yang kayaknya ya ada yang udah nyalek kayaknya. Anak yang bukan lu kayaknya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga pilihan. Iya dong. Kita dukung. Semoga baik. Kita doain aja semoga ya. Tidak seperti yang udah.
dia punya apa, dari dulu dia punya suatu inilah, kayak menjiwai banget lah dia dari dulu kan, pas jadi presiden BEM gitu kan. Kalau kita ini mah ya ini ya, sekali lagi Mas Ginyong dan saya ini hanya teman ngopi nongkrong, Ya. menikmati ya masturbasi intelektual gitu. Bener Mas, nggak ada lain buat aku nih apa gitu kata-kata selain terus dan ini, ada lagi nggak? Nggak ada, aku nggak punya kata-kata, Man. Sekali lagi, udah kalau gitu terima kasih Mas gitu kan, sudah nemenin aku malam ini. Apa namanya, aku sangat-sangat apa ya, sangat-sangat juga tersanjung lah, ini ternyata ada yang nontonin aku juga ya, walaupun ketika aku udah nggak live gitu ya, terus aku posting ternyata ada Mas Ginyong salah satunya gitu. Itu jadi semangat aku besok buat nyari-nyari, misal di rumah masih ada buku apa gitu, aku cari kawan atau aku bahas sendiri gitu, atau bahas fenomena yang memang aku anggap perlu. Tuh. Sekali Aku senang lagi nih. terima kasih. Apa Mas? Aku senang bahas-bahas buku gitu. Refreshing lah. Refreshing dari monotonnya kerjaannya atau Ya, gimana? maksudnya kan dulu kita sering bahas-bahas buku atau apa gitu kayak. Ya dulu Oh, iya. aku Ya, apa iya. pernah aduh